5 kebiasaan yang akan membantu menyelesaikan 99% masalahmu. Apakah kamu merasa kalau kamu selalu berhadapan dengan masalah terkait pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau keuangan? Lalu, apakah kamu sering merasa lelah, stres, dan kewalahan karena berurusan dengan masalah-masalah tersebut? Sebenarnya, banyak orang di dunia ini yang meremehkan tentang seberapa besar kekuatan yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengubah atau mengimplementasikan beberapa kebiasaan di kehidupan sehari-hari mereka. Di dunia yang berputar dengan cepat ini, mengaplikasikan kebiasaan-kebiasaan tertentu dapat membuatmu lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di hadapanmu. Dengan komitmen dan konsistensi, kamu akan melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan berikut ini membantumu dalam menyelesaikan setiap masalah yang kamu temui. Nomor 1, mengelola waktu dengan bijaksana. Coba bayangkan momen di mana kamu menjalani hari-harimu tanpa hambatan, dan kamu bisa menikmati waktu luangmu dengan bersantai-santai. Melewati keseharian seperti itu pastinya sangat membahagiakan. Nah, harus kamu ketahui bahwa hal tersebut benar-benar bisa dicapai. Manajemen waktu pada dasarnya adalah tentang memanfaatkan waktu 24 jam yang kamu miliki sebaik mungkin tanpa merasa seolah-olah kamu sedang berpacu dengan waktu. Untuk mengontrol waktumu dan menggunakannya dengan bijaksana, kamu harus mulai memprioritaskan tugas-tugasmu. Tentukan apa yang harus segera diselesaikan dan apa yang bisa ditunda, lalu fokuslah untuk menyelesaikan hal-hal yang mendesak terlebih dahulu. Dengan menyelesaikan kewajiban-kewajibanmu, kamu akan merasa lega dan puas. Selain itu, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang memakan waktu, namun tidak memberikan manfaat sama sekali, juga sama pentingnya. Minimalisir waktumu untuk bermain media sosial, hindari pertemuan yang tidak penting, dan berhentilah melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Dengan melakukan hal sederhana itu, produktivitasmu akan meningkat secara signifikan. Nomor 2, merencanakan dan mengelola keuangan dengan strategis. Mengatur keuanganmu adalah salah satu hal terpenting yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi stres dan menyelesaikan masalah yang ada di hidupmu. Perlu diingat bahwa ini tidak hanya sekedar membuat anggaran saja, tetapi ini tentang menciptakan rencana yang mendukung tujuan dan impian jangka panjangmu. Mulailah dengan melihat situasi keuanganmu saat ini, seperti pendapatan, pengeluaran, dan utang, lalu kemudian tetapkanlah rencana untuk menabung dan berinvestasi. Buat anggaran yang memungkinkanmu untuk hidup sesuai dengan kemampuanmu, sambil bekerja keras menuju masa depan yang lebih cerah. Selain itu, kamu juga dapat mengatur transfer otomatis setiap bulan, sehingga tagihan-tagihanmu selalu dilunasi tepat waktu dan sebagian dari pemasukanmu langsung masuk ke rekening tabunganmu. Lalu, karena hidup sering memberikan ujian dan cobaan yang tak terduga, penting untuk memiliki dana darurat agar kamu tidak kewalahan. Kumpulkan uang yang cukup yang dapat menutupi pengeluaranmu selama 3-6 bulan, jika misalnya kamu tertimpa musibah seperti kehilangan pekerjaan atau menghadapi krisis mendadak. Dengan mengadopsi pendekatan yang strategis terhadap perencanaan keuanganmu, kamu tidak hanya akan memecahkan masalah-masalah yang kamu miliki sekarang, tetapi kamu juga sedang membuka jalan menuju masa depan yang aman dan bebas kekhawatiran. Nomor 3, mengembangkan pola pikir yang berorientasi pada solusi. Kita semua pasti pernah menghadapi masalah dan tantangan di dalam hidup, dan mudah bagi kita untuk terpuruk oleh hal-hal tersebut. Namun, ketahuilah kalau terlalu berfokus pada masalah, akan menciptakan lebih banyak kenegatifan dan menghalangimu untuk bergerak maju. Daripada terus-menerus merenungkan masalah yang kamu miliki, sebaiknya arahkan fokusmu untuk mencari solusi. Tanyakan pada dirimu sendiri tentang apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keadaanmu menjadi lebih baik. Fokuslah untuk mengambil tindakan dan bersikap konstruktif. Sebagai contoh, jika kamu gagal mendapatkan promosi jabatan di tempat kerjamu, daripada mengeluh tentang seberapa tidak adilnya atasanmu, coba tanyakan tentang keterampilan apa yang perlu kamu kembangkan untuk mendapatkan promosi tersebut di masa depan. Dan setelah kamu memperoleh jawabannya, susunlah rencana untuk mengasah keterampilan tersebut. Atau, kalau kamu bermasalah dengan seorang teman, daripada berdiam diri dan merasa sakit hati,
Pikirkan bagaimana kalian dapat berkomunikasi dengan lebih baik di lain waktu, lalu berusahalah untuk berdamai dengannya. Pendekatan transformatif ini menghilangkan tekanan yang ada di pikiran dan mengurangi stres, yang pada akhirnya membantumu untuk mendapatkan hasil yang lebih positif. Dengan melatih pola pikir ini, otakmu akan secara otomatis mencari solusi setiap kali kamu berhadapan dengan suatu masalah, dan ini membuatmu lebih tangguh. Nomor 4. Praktikan sikap asertif. Menjadi asertif berarti kamu memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, mengemukakan pendapat, dan menegaskan kebutuhanmu, sambil menghargai sudut pandang dan kebutuhan orang lain. Memperhatikan sikap ini mendorong komunikasi yang jujur dan transparan, yang mana sangat penting untuk mengatasi kesalahpahaman dan membangun hubungan yang kuat. Mulailah dengan mengidentifikasi kebutuhanmu sendiri dan hargailah hal tersebut. Ketahuilah bahwa tidak apa-apa untuk memiliki kebutuhan, dan tidak apa-apa untuk mengungkapkannya kepada orang lain. Kamu tidak boleh takut untuk berkata tidak, ketika ada hal yang tidak sejalan dengan prioritas atau nilaimu. Dengan mengimplementasikan sikap asertif, kamu dapat bernegosiasi dengan lebih baik, menetapkan batasan pribadi yang tepat, dan mengelola harapan yang mengarah pada interaksi yang lebih harmonis, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Nomor 5. Mengadopsi pendekatan holistik terhadap kesejahteraan. Kebiasaan yang satu ini adalah tentang melihat kesejahteraanmu dari sudut pandang 360 derajat, dimulai dari pikiran, tubuh, hingga jiwamu, dan mengakui bahwa ketiga elemen tersebut memainkan peran yang penting dalam kesehatanmu secara keseluruhan. Ini berarti, kamu harus memprioritaskan perawatan diri dan mengembangkan gaya hidup sehat seputar nutrisi, olahraga, dan tidur. Dengan melakukan itu, kamu akan memberikan sumber daya yang diperlukan bagi pikiran dan tubuhmu untuk menghadapi masalah dan kesulitan-kesulitan yang ada di hidupmu. Maka dari itu, rawatlah tubuhmu dengan mengonsumsi makanan yang membuatmu berenergi dan merasa baik. Lalu, berolahragalah secara teratur, dan tidurlah yang cukup untuk mengisi ulang tenagamu. Selain itu, merawat kesehatan mental dan emosionalmu juga tidak kalah pentingnya. Melakukan hal-hal seperti meditasi atau menuangkan isi pikiranmu ke dalam bentuk tulisan, bisa membantumu untuk menjaga kesehatan pikiranmu. Terakhir, lakukanlah sesuatu yang dapat menyegarkan jiwamu, misalnya seperti menjadi sukarelawan, atau mengejar hobi. Ketika kamu merawat semua aspek dirimu, kamu akan menemukan bahwa banyak masalah yang ada di hidupmu menjadi jauh lebih ringan dan lebih mudah dikelola. Dengan mengembangkan dan mempraktikkan 5 kebiasaan ini, kamu akan melihat bahwa masalah-masalahmu akan terselesaikan dengan sendirinya, di saat kamu menaruh perhatian lebih kepada manajemen waktu, perencanaan keuangan, pencarian solusi, dan perawatan diri. Ya, meskipun membentuk kebiasaan baru memerlukan waktu, usaha, dan dedikasi, hasil yang akan kamu rasakan benar-benar akan sangat bermanfaat. Dalam perjalananmu untuk membangun kebiasaan-kebiasaan ini, ingatlah untuk bersabar dan rayakanlah kemenangan-kemenangan kecil. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan, jadi teruslah bekerja keras untuk mencapai tujuanmu. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.